Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan ke-10 mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu, program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagat Sepiapi, Provinsi Riau. Kali ini kita akan membahas Tamadun Melayu. Nah, Tamadun Melayunya lagi. Kita sudah mulai mengerucut per faksi-faksi perkuliahan kita. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalau sekarang baru join satu, kita melakukan pengecekan kesiapan dulu. Berdasarkan absen ada 21 dan 23, mungkin ada sebagian yang sudah tidak aktif lagi. Kemudian seperti biasa kita melakukan persepsi. Masih ingat topa materi sebelumnya tentang apa? Ah, itu belum ingat Pak. Tadi ketiduran Pak. Lembur kerja Pak. Tentang apa tadi materinya? Lupa Pak. Tadi Pak. Lupa. Ketiduran Pak. Oke, tadi tentang beberapa Yang kerajaan-kerajaan yang ada, termasuk kesultanan yang ada di Sumatera dan Semenanjung Malaya atau Malaysia. Oke. Kemudian kita akan masuk ke tentang tamadun Melayunya. Kira-kira pengen tahu rasanya tentang pengen tamadun Pak. Melayunya? Pengen. Pengen ya. Di sebelum itu Bapak tetap akan sampaikan CPL perkuliahan kita, capaian kerajaan lulusan yang ditetapkan oleh Prodi. Mahasiswa itu mampu menguasai prinsip-prinsip komunikasi media, mahasiswa mampu menguasai teknik investigasi dan pelaporan berita, mampu menguasai prinsip-prinsip kerja redaksi dan berbagai hal tentang komunikasi dan penyiaran Islam. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliahnya termasuk Islam dan Tamadun Melayu yang kita mungkin fokus ke Tamadun Melayunya. Jadi mahasiswa mampu menjelaskan tentang Tamadun Melayu. Oke, lalu kita akan masuk ke materi intinya, Tamadun Melayu Lingga. Nah, jadi Lingga, jejak dan warisannya dalam Tamadun Melayu. Karena perkuliahan kita adalah Islam dan Tamadun Melayu, ya jejak Lingga itu dalam pergulatan sejarah dan perkembangan Tamadun Melayu sangat jauh dan besar, serta sudah uh, wujud atau sejak masa kemaharajaan Melayu Malaka, jadi 1343 sampai 1511. Nah, ini kalau 1511 ini merupakan keruntuhan kerajaan Malaka ini. Oke, hingga adalah satu negeri mempunyai penguasa sendiri, dia seorang raja yang takluk ke Malaka. Nah, jadi intinya Lingga itu merupakan bagian dari kerajaan Malaka. Kalau orang dulu bilang Melaka gitu. Nah, Malaka. Di dalam buku Salatus Salatin atau Sejarah Melayu karya Tun Sri Lanang menceritakan bahwa ketika Sultan Melaka Mansur Shah tahun 1456 sampai 1477 berkunjung ke Mojopahit, dia membawa sejumlah raja-raja daerah taklukannya termasuk Raja Lingga. Jadi di saat kalau istilah sekarangnya seorang presiden kayak Prabowo lah gitu berkunjung ke Perancis semuanya kan. Contohnya ini waktu itu Sultan Malaka itu berkunjung ke Mojopahit. Jadi ada Mojopahit kan memang terkenal juga besar. Jadi
Melaka ini berkunjung. Nah, salah satu raja-raja taklukan, kalau umpamanya Prabowo berkunjung ke Perancis, dibawanya umpamanya beberapa gubernur, begitu juga. Di saat itu kerajaan Malaka salah satu yang dibawanya itu Raja Lingga. Jadi dalam artian Lingga itu merupakan bagian raja taklukan dari Malaka. Lingga Kepulauan Riau nih ya. Kalau sekarang di Kepulauan Riau dia. Nah, kemudian eh, di era kerajaan Johor 1528 sampai 1522 sebagai penerus kerajaan Malaka, Lingga juga merupakan negeri yang sangat penting dan strategis. Nah, Lingga pernah menjadi pusat pemerintahan sementara Sultan Johor Abdullah Muazzah. Nah, itu yang Bapak bilang tadi, Sultan Johor 1615 sampai 1623 diserang oleh Aceh. Jadi Aceh juga kerajaan besar juga dulu kan. Tahun 1617, sekitar 5 tahun Sultan Abdullah Muazzah didampingi Laksamana Tun Abdul Jamil berkerajaan di Lingga. Begitu. Jadi sebelum berpindah lagi ke Pulau Tembelan di Laut Cina Selatan, bahkan Ahmad Dahlan dalam buku Sejarah Melayu menyebutkan buku 100 Salatin itu selesai ditulis di Lingga tahun 1612, jauh sebelum Aceh menyerang Johor. Jadi peran dan sumbangan Lingga terhadap perkembangan tamadun Melayu itu makin besar di masa kerajaan Riau Lingga tahun 1722 sampai 1912. Nah, ini kan masih tergolong baru ini. 1722 sampai 1912. Sekarang 2026. Jadi penerus kerajaan Johor di era Persebatian Melayu Bugis, terlebih setelah Sultan Riau Lingga, Mahmud Riyad Shah 1671 sampai 1812, pada 1787 memindahkan ibu kota kerajaan Riau Lingga ini ke Pulau Lingga. Gitu. Jadi di masa inilah perkembangan tamadun Melayu menjadi semarak. Dari Lingga lah berbagai tradisi, literasi, adat istiadat, Islam, dan keunggulan tradisi lainnya muncul dan berkembang. Makanya tamadun Melayu Lingga gitu, dalam materi kita hari ini. Lalu mengapa Lingga yang dikaitkan dengan tamadun Melayu? Ya memang di sana berkembangnya. Jadi sebagai contoh yang relevannya atau isu-isu mutakhirnya seperti itu. Menjadi warisan peradaban yang tak ternilai. Jadi ekonomi dan perdagangan juga berkembang pesat, terutama setelah ditemukan timah di Pulau Singkep dan tanaman sagu di Pulau Lingga yang menjadi sumber penghidupan dan ekonomi kerajaan dan masyarakatnya. Jadi Sultan Muhammad Riyad Shah bukan saja mempertahankan kerajaan Riau Lingga dari cengkeraman penjajah Belanda, tapi juga telah membangun sebuah kerajaan yang bertamadun tinggi, tamadun yang berteraskan budaya Melayu dan Islam. Maka disinilah mendekati inti ke perkuliahan kita setelah kita mutar-mutar Islam dan tamadun Melayu gitu. Di sini sebenarnya di kerajaan Lingga ini. Ya sekarang di Riau Kepulauan posisinya, nggak di Riau. Disinilah tradisi literasi seperti bahasa Melayu yang dibawa dari Johor dibesarkan. Jadi kalau memang bahasa Indonesia di negara kita ini menjadi bahasa pemersatu bangsa yang berasal dari Riau. Kalau dulu Riau, antara Riau dan Kepulauan dan Riau ini satu provinsi, dan di sini terungkap juga pengembangan bahasa yang ada di Lingga itu sebenarnya dibawa dari Johor. Jadi sebenarnya bisa-bisa saja kita berkata bahasa Indonesia ini dari Johor, bisa saja kan. Tapi bahasa Indonesia ini kalau yang setahu Bapak yang telah dikultuskan oleh beberapa ahli, itu bahasa Indonesia yang ada di negara kita ini memang berasal dari Riau. Intinya berkembangnya dari Riau. Dari Riau, waktu itu ya Riau dengan Riau Kepulauan ini satu kesatuan. Sebelum dipisah jadi provinsi dua, Riau dan Riau Kepulauan. Kemudian menjadi bahasa baku tuh yang kemudian menjadi asal-usul bahasa kebangsaannya itu bahasa Indonesia. Jadi dari Linggala bermula tradisi percetakan, tradisi tenun, songket, pengobatan dan lain-lain. Yakin kita karena mereka di kawasan Selat Malaka, maka dia udah pasti berkembang di sana. Di Lingga ya.
Nah, kemudian sebagai salah satunya itu musik Melayu, jadi sebagai perekat keserumpunan tamadun itu. Nah, mengapa di sini dalam konteks kebudayaan di seluruh dunia seni musik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tertentu menjadi identitas kebudayaan? Nah, ini nanti akan kita bahas. Jadi musik itu memegang peranan penting dalam konteks kontinuitas dan perubahan kebudayaan. Jadi musik mengandung aspek-aspek struktural, estetika, fungsional, dan kontekstual yang biasa juga di berhubungan era dengan berbagai cabang seni lainnya. Nah, jadi gara-gara musik ini nanti ada tari, ada sastra, ada teater, rupa, bahkan mungkin media. Media maksudnya ya kayak sekarang ini, media udah banyak sampai ke media sosial kan. Tapi awal-awalnya ya di sini, dari musik. Nah, musik lah umpamanya bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat dulunya. Jadi kalau umpamanya gini, kalau umpamanya ada pertemuan-pertemuan, ya otomatis atau ada acara, ya musik tidak bisa dipisahkan waktu itu. Mengapa tidak bisa dipisahkan? Ya termasuk disinilah mulainya peradaban atau peradaban Melayu itu. Jadi untuk musik mengandung aspek-aspek struktural estetika juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk ritual rahasia kelompok dan lain-lainnya. Ini ada istiadat, termasuklah nanti berbagai musik-musik yang akan kita paparkan sepintas. Dalam konteks kebudayaan, musik adalah salah satu cabang kesenian. Di sisi lain, kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan. Jadi musik itu cabang kesenian unsur dari kebudayaan. Jadi musik itu ya, untuk bahasanya seperti ini, musik itu adalah cabang kesenian itu adalah unsur dari kebudayaan. Jadi beberapa unsur kebudayaan salah satunya memang kesenian. Ada tarinya, ada musiknya, ada macam-macam. Jadi tinjauan historisnya ini karena ini karangan orang Malaysia, kita mengatakan mengharungi ruang dan waktu. Ada beberapa literasi di sini atau tinjauan struktural alat musik Melayu. Jadi bagian satu ini kita besarkan dulu. Oke. Klasifikasi alat musik itu berdasarkan sistem klasifikasi Hornbostel dan Sachs. Alat musik Melayu itu ada idiopon, membranopon, kordopon, aeropon. Jadi bagian dari idiopon itu ya kalau di Selat Panjang dan kawasan kepulauan itu mereka sangat kenal dengan namanya tetawa, gong, canang, calempong, seracap atau kesi atau gambang. Kemudian alat musik membranoponnya gendang ronggeng, gendang rebana, gendang hadra. Maka sekarang ada hadra dan lain-lain itu berkembang di kawasan Melayu. Kemudian gendang tir, kompang, gendang silat. Gendang silat itu dua mukanya di gede-gede gitu. Kemudian gedomba, tabla dan baya itu yang alat musik kelompok membranopon. Kemudian kelompok kordopon, gambut, biola dan rabab. Jadi wahai rabab sampaikanlah pesan. Kalau di Minangkabau seperti juga. Jadi itu bagian dari Melayu juga semuanya. Ada gambus. Makanya kalau musik-musik Melayu sekarang ya pasti dia identik ada gambusnya gitu. Ada biola, ada gambus, ada uts. Kalau yang lebih, kalau di Sumbar itu berkembangnya kayak rabab. Wahai rabab, tolong sampaikan. Katanya kan nyanyi-nyanyi orang Sumatera Barat kan. Kemudian kalau kelompok aeropon itu ada bangsi, ada seruling,
Napiri, serunai, akordeon, gambus yang akordeon, jadi kelompoknya berbeda. Napri, puput batang padi. Dulu waktu kecil-kecil mungkin kalian tidak menemukan lagi kalau orang tua kita menanam padi. Kita pergi ke sawah itu mencari apa? Buat serunai dari pohon padi itu dipotong, nanti diambil salah satu ruasnya, lalu dipecah-pecahkan sedikit dekat pangkalnya itu, lalu di apa kan namanya tuh, dibuat lubang anginnya, hasil pecah-pecahnya itu ditiup, berbunyi dia memang. Itu jadi oleh dalam kelompok aeropon itu ya disebut dengan puput batang padi. Pernah membuat itu kayak puput batang padi ini, kalian pernah mencoba? Enggak, Pak. Pernah? Kalau belum pernah, nanti kalau nampak batang padi coba buatnya macam mana lah cara buat puput batang padi ini ya, dicari di Google ya. Oke. Ini contoh alat musiknya. Besarkan dikit. Ini rebab Melayu. Ini gendang ronggeng. Jadi dibedakan. Kalau rebab Melayu ya ada bulatnya di bawah sini. Oke. Lalu ini ada akordeon. Ini beberapa, ada gong segala macam. Ini ini dibuat semacam sketsa gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang bertanya? Silakan. Ayo bertanya. Ini sudah masuk ke Tamadun Melayu kita nih. Jadi sudah berbicara kita tentang Tamadun Melayu. Oke, kalau nggak ada yang bertanya kita lanjutkan. Ini ada buku yang kebetulan oleh pengarangnya karangan penerbitnya Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga itu. Bisa di-download gratis dan ini boleh disebarluaskan. Kalau memang pemiliknya menyediakan gratis, berarti itu boleh disebar. Itu di grup sudah Bapak sebarkan juga. Bukunya tentang Tamadun Melayu Lingga. Ini ada beberapa orang editor, ada beberapa tulisan, dan ini editornya di depan. Ada Pak Firdaus, El Mustian, Ridwan Melai. Ini bukunya lumayan bagus isinya. Ini oleh Dinas Kebudayaan Lingga. Ini diterbitkan tahun 2018. Seperti ini bukunya. Waktu itu gubernurnya Nurdin Basirul. Memang di sini identiknya memang kalau Melayu itu identik dengan pantun gitu kan. Ini gubernurnya pun di buku ini dalam sambutannya berpantun juga sedikit ini. Sirih puan, sirih junjungan, silih makan Datuk Menteri, kasih Tuhan sepanjang zaman, menjadi tangan hingga kemati gitu. Ini maknanya besar. Jadi kalau umpamanya kasih Tuhan sepanjang zaman, orang yang memberi kasih sayang, maksudnya sepanjang zaman akan menjadi kenangan hingga mati gitu. Udah mati kita ya tetap dikenang orang gitu. Ini Bupati Lingganya waktu itu alias Suwelo. Dia juga memberi sambutan dan pantunnya juga tak ketinggalan di sini buku ini. Sultan Lingga bertahta di singgasana, pusaka Melayu takkan pernah layu,
Mari kita muliakan tamadun Melayu antar bangsa di negeri bertuah, Lingga Bunda Tanah Melayu. Nah, makanya Lingga Bunda Tanah Melayu ini bahasanya dalam ini. Lingga Bunda Tanah Melayu. Jadi intinya Lingga inilah pusat tamadun Melayu di Riau, Kepulauan Riau ini. Nah, itu maksudnya. Nah, ini kemudian Kepala Dinas Kebudayaan waktu itu Muhammad Ishak, dan dia pasti berpantun juga. Oh, pantunnya nggak ada rupanya di buku ini. Cuma ada beberapa sambutan, kemudian pengantar dari Dato Satria Mahkota, dari Dr. Abdul Malik, dari Melayu Serumpun, negara tetangga ini. Kemudian daftar isinya. Jadi dari mengapa ada beberapa orang editor, ini ada beberapa tulisan dari yang punya tulisan gitu, yang ada kayak syair Sultan Mahmud, ya, Said Barakah Ali, Menapa Alam Lingga Bunda Tanah Melayu, kemudian Lingga Jejak dan Warisannya oleh Rida Kaliamsi. Jadi Lingga Jejak dan Warisannya dalam Tamadun Melayu. Jadi beberapa orang yang menulis ini ada Pak Nyat Kadir, Husni Zarhud, M. Padilla, ada Tuk Sri Lela Budaya Rida Kaliamsi juga, Wira Abdul Latif, Abu Bakar, Abdul Qadir, Susanto Zahdi, Muhammad Takari, Latifah Ratnawati, Didi Prajoko, alias Welo. Itu yang punya tulisan dalam buku ini digabungkan menjadi satu, dan ada makanya ada tiga orang tadi sebagai editornya. Nah, ini tulisannya ya lumayan juga ya. Jadi ini di tahun 2018. Nah, ini seperti tulisan dari syair Sultan Mahmud. Sultan Mahmud ini ya otomatis beberapa syair-syair. Nah, kayak syair ini dia oleh Said Barakah Ali, ini nama judul tulisannya ini syair Sultan Mahmud. Dia ini yang nulisnya Said Barakah Ali, tenaga ahli pemerintah Kabupaten Lingga, bidang kelembagaan adat dan budaya. Nah, jadi tiada lagi dipanjangkan mada, dalam 10 hari lengkaplah sudah. Kepada 8 hari bulan Zulkaidah, memulai pekerjaan terlalu indah. Nah, jadi ada pesan-pesan 8 hari bulan Zulkaidah. Nah, dan kemudian ini ada juga tentang ada pula dibilangnya ada poin 591. Orang bekerja sehari-hari diperintah oleh keempat menteri, panji dibangun di tanah negeri bertentang dengan balai urung negeri. Itu pun tiada indahkannya, pura-pura tiada didengarnya. Marhalah Datuk Penghulu Istana, diri sekalian apakah kata. Ini bukunya, ini syair-syair. Nah, jadi orang bertanya kayak mana contoh syair, ya, itulah di buku ini ada ya. Nah, ini Menampak Alam Lingga, Bunda Tanah Melayu. Ini tulisannya Menampak Alam Lingga. Kemudian Lingga Jejak dan Warisannya dalam Tamadun Melayu. Ini Pak Rida Kaliamsi ini, kalau orang-orang Riau Pos saya kenal dengan dia. Pak Rida Kaliamsi, ya, Nyat Kadir. Ini kan Nyat Kadir dengan Rida Kaliamsi ini kalau dibalik, ini Rida K. Rida K. Jadi Dato Sri Setia Amanah, anggota DPR RI. Kemudian ini ada percakapan di Lingga, Husni Zarhud, atau ada memang beberapa percakapan, mereka bukukan seperti ini. Jadi kalau memang mahasiswa atau kita berkarya atau membuat buku, meskipun hanya dalam bentuk cetak digital atau PDF-nya, ya kalau sempat di-share kemana-mana kayak gini,
secara gratis ya akan dibaca oleh generasi dan akan menjadi ilmu yang bermanfaat yang pahalanya kalau kita meninggal ya akan mengalir ke kita. Ini kayak beberapa umpamanya pengarang buku ini sudah meninggal umpamanya hari ini, di saat tahu Bapak dapat buku ini dari internet umpamanya kan, tiba-tiba Bapak ajarkan lagi ke mahasiswa ya yang pengarang ini ya dapat pahala. Nah, sementara nanti mahasiswa menyerap ilmunya, dapat ilmu, nah, yang punya karangan ya dapat pahala mengalir. Oke, ini ada juga tentang berhutang pada Persebatian Melayu Bugis. Nah, ini entah apa pula maksudnya kalau secara kita detail. Ada Melayu Bugis namanya, berhutang pada kesebatian namanya. Jadi rumpun Melayu yang sekarang berada di rantau Asia Tenggara, terutama yang berada di Selat Jazirah Malaka ini seperti Kepulauan Riau, berhutang pada Sebatian Melayu Bugis karena persebatian ini yang paling tidak muncul sejak 300 tahun lalu, telah mengubah dan mempengaruhi seluruh tatanan tradisi dan perilaku kehidupan, baik politik, ekonomi, dan juga sosial budaya masyarakat Melayu di kawasan ini. Semuanya kita kaitkan dengan tamadun Melayu. Apa yang kita muliakan pada hari ini pada hakikatnya adalah tamadun Melayu hasil dari Persebatian Melayu Bugis yang terjadi di kawasan ini. Jadi ada lagi tulisan ini menyatakan ya Melayu yang ada dekat kita nih ya dari Melayu Bugis rupanya. Nah, jadi itulah yang kita akan bisa memilah-milah. Tentu kalau berkembangnya Melayu sini tentu ada juga asalnya. Yang dari Bugis itu dari mana pula tentu ada lagi nanti. Oke. Tapi intinya seperti apa ya? Jadi dia sudah ada sumpah setia Melayu Bugis itu diikrarkan oleh Ulu Riau antara Sulaiman Badur Alam Shah I yang di Pertuan Besar Sultan Riau Lingga Johor Pahang dengan Daeng Marewa yang di Pertuan Muda 1722 merupakan peristiwa kesepakatan pembagian kekuasaan politik antara pihak keturunan Melayu yang direpresentasikan oleh Sulaiman Badur Alam Shah dengan Daeng Marewa yang mewakili pihak Bugis. Ternyata kemudian telah menjadi jejak awal dari lahirnya Persebatian Melayu Bugis dalam semua aspek. Oke. Dalam buku ini juga ini terjadi namanya perkawinan politik ya. Di politik juga bisa ada perkawinannya rupanya. Yang namanya ada persebatian dan ada poin-poin perjanjiannya dulu. Kemudian juga ada tulisan tentang rumpun Melayu dan Kesultanan Riau Lingga sebagai penerus Kesultanan Malaka dalam pengembangan tamadun Melayu. Jadi Datuk Wira Abu Bakar ini yang nulis, seorang ketua Sekolah Pengajian Warisan dan Peradaban Universitas Islam Malaysia. Ada beberapa tulisan-tulisan di sini yang cukup menarik. Kemudian juga ada tentang perjuangan Sultan Mahmud Riyad Shah dalam memajukan perekonomian Kesultanan Lingga Riau Johor Pahang. Jadi itu hubungannya dengan POC itu ya, Belanda ya. Kemudian juga ada tentang pembahasan banyak lagi. Di antaranya tentang berbagai, nanti kita jumpa ke alat musik lah ya. Kita fokuskan ke alat musik saja. Kesenian-kesenian yang ada. Seperti apa mula-mulanya dulu, kok sampai sekarang, kok ada pula akordeon gitu kan, kok ada gendang-gendang ini, gendang dua muka, untuk gendang silat, gendang-gendang ya, semuanya kaitannya dengan tamadun Melayu. Tamadun Melayu ya namanya berkembang. Dan setelah itu kalau memang sudah berkembang ya menjadi sebuah kebudayaan ya. Nah ini Sultan Mahmud Riyad Shah itu disebut strategi perlawanan gerilya laut terakhir Kesultanan Melayu. Jadi ini yang terkenal ini. Jadi raja-raja atau orang-orang di Melayu ini ya melawan penjajah ya.
Makanya wajar kalau Sultan Biasa itu oleh kayak beberapa pemerintah daerah diusulkan menjadi pahlawan nasional, dan dia menjadi pahlawan nasional itu sudah sangat wajar karena sudah banyak sekali literasi-literasi. Ya, kerajaan-kerajaan Melayu ini otomatis secara logika saja kalau ada pendatang kayak VOC itu mau menguasai kawasan di tempat kita, dan otomatis eh, yang ada di tempatan ya melawan kan gitu. Kalau sifatnya menguasai kan, ya, akhirnya kita tahu semua kita dijajah oleh Belanda ini 3,5 abad. Kemudian juga ada yang seperti Pak bilang tadi, musik Melayu sebagai perekat kesimpulan tamadun. Nah, ini tinjauan historisnya ya. Nah, ini yang seperti eh, ada namanya, kalau pengayun nada di Melayu itu ada namanya, ada cengkok. Nah, ya kalau lagu Melayu itu dibilangnya ada cengkoknya gitu kan, bukan tangannya cengkok, dia ada cengkoknya gitu, nada-nada cengkoknya. Kemudian ada grenek, nah, ada patahnya. Nah, siapa yang pandai lagu Melayu? Topa pandai lagu Melayu? Topa bisa lagu Melayu? Aduh, jangan lagu Melayu, Pak. Lagu Jawa aja lupa nih, Pak. Oh gitu. Lama, ya. Siapa yang bisa lagu Melayu? Rian Yang tuh, Pak. Rian tuh jago banget dia, Pak. Nyanyi, Pak. Rian? Ada yang lagu yang Iya, ada Pak. grenek patahnya bisa Rian? Itu contoh-contoh lagu Melayu itu kayak lagu-lagu Iyeth Bustami itu ya, itu lagu Melayu itu. Ada cengkok, ada klenik, ada patahnya. Jadi kalau di Iya. browsing aja di YouTube dan yang lain, Iyeth Bustami lagu Melayu gitu, ketik itu kan, nah, akan tahulah kita bentuk-bentuk cengkok, klenik, patahnya. Sedangkan adanya eh, dan ritme dari budaya Islam di Timur Tengah. Nah, nah, disinilah letaknya Islam dan tamadun Melayu itu. Dari mana sini, dan menurut buku ini? Dari mana? Timur? Nah, makanya lagu Melayu itu nadanya mirip dengan lagu Arab. Maka orang-orang yang suka lagu Melayu itu apabila kayak melagu orang Lebanon kemarin apa? Narsi Arjam apa namanya yang kemarin konser Jakarta itu? Kayak ada lagunya sekarang Dalbo gitu kan. Nah, itu nadanya memang nada-nada seperti itu ya, mirip-mirip dengan nada Melayu kita. Lalu apakah mereka dari kita? Tidak, sebenarnya lagu-lagu Melayu kita itu ya nada-nadanya dari Arab, dari Timur Tengah itu. Dari mana asal nada-nada Melayu kita? Timur. Nah, ini tengah, ini alat-alat musik yang tadi sudah kita paparkan. Ini contoh alat musiknya. Oke. Kemudian genre budaya musik Melayu itu eh, musik Melayu pesisir timur Sumatera Utara dikelompokkan dalam 3 masa, yaitu pra-Islam, Islam, dan pasca Portugis. Nah, jadi kalau ada Portugis otomatis ada musik Portugis juga masuk kan, udah pasti itu. Kalau Portugis ada berpengaruh di kawasan kayak di Malaka gitu kan, nah, pengaruh Portugis di Malaka otomatis mempengaruhi juga Melayu di Lingga, atau di Lingga yang pernah kita bilang pusatnya berada di sana ya, musik-musik kita ya terpengaruh juga. Nah, ini contoh nadanya Bismillah mula-mula itu kan, ada lagu genre hadrahnya. Bapak tak pandai juga. Ada yang bisa nyanyi hadrahnya? Bapak kurang pandai juga. Atau Bismillah mula-mula kayak mana lagunya ini ya? Kita browsing di apa ya? Kita coba browsing di internet ya. Bismillah mula-mula ya. Mula-mula hadrah. Hadroh atau hadrah. Ini ada Bismillah. Bismillah Opik nih beda ya. Coba kita tengok Bismillah Opik dulu ya. Oh, ini Bismillah hadrah Melayu nih.
Loading dia bentar dulu ya. Kita coba tengok dulu. Bentar ya, ini lagi loading ya. Juga ada bunga Tanjung. Lagunya bunga Tanjung itu kan. Nah, kita cek ke bawah lagi. Dari Bukit Sikuntang ke Riau Lingga. Nah, ada namanya Bukit Sikuntang. Ini nanti kemungkinan masih ada tugas ini, bisa saja meringkas lagi. Ya, bagian-bagian ini ya pilih saja yang menurut kalian menarik, nanti diringkas. Nah, ini. Ada dengar? Alam-alam amat mulia. Bismillah mula-mula di dalam alam amat mulia. 14 bulan purnama kami bermain. Oh, dengar kan? Dulu agak putus-putus jaringan kali. Kita lihat lagi kurang itu, kurang bagus jaringannya. Untuk Bismillah. Ini link YouTube-nya Bapak Serdi Group. Mutar-mutar lagu Bismillahnya yang seperti menyangkut materi kita ini. Bismillah mula-mula di dalam alam amat mulia. Bismillah mula-mula di dalam alam amat mulia. 14 bulan purnama kami bermain bersama-sama. 14 bulan purnama kami bermain bersama-sama. Nanti juga ada